Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Semangat Belajar bersama saya Titin Mariati. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semoga kita selalu sehat walafiat dimanapun berada, dan semoga kita bisa menjadi manusia yang luar biasa serta selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas salah satu materi kelas 8 semester ganjil kurikulum 2013, yaitu B. Menyimpulkan isi puisi. Semangat belajar! Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyimpulkan isi puisi dan mengenali jenis-jenisnya. 1. Isi puisi. Bacalah puisi berikut dengan baik. Senja di pelabuhan kecil. Buat Sri Ajati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua pada cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak. Dan kini tanah, air tidur, hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri. Berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekap. Khairul Anwar 1946. Dengan mengenali unsur-unsurnya, puisi itu bisa kamu pahami isinya secara mendalam. Pengenalan unsur-unsur fisik seperti majas, kata-kata konotatif, perlambangan, dan pengimajinasiannya memudahkan kamu untuk mengetahui tema dan amanatnya. Kamu juga akan mengetahui perasaan penyair dan sikapnya terhadap pembaca. Dengan langkah-langkah seperti itu, kamu dapat mendalami isi puisi Senja di Pelabuhan Kecil sebagai berikut. Bait pertama, ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua pada cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Bait pertama, penyair menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair melukiskan keadaan batinnya itu melalui kata gudang, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tiada berlaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisu. Dilanjut ke bait kedua. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak dan kini tanah, air tidur, hilang ombak. Penyair menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam, menambah kesedihan penyair. Dan ada kelepak elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram. Dan desir hari lari berenang, kegembiraan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur, menemu bujuk pangkal akanan. Tetapi ternyata suasana pantai itu berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah. Sebab kini tanah, air tidur, hilang ombak. Bagaimanakah jika laut kehilangan ombak? Seperti halnya manusia yang kehilangan harapan akan kebahagiaan. Bait ini mempertegas suasana kedukaan penyair. Bait ketiga, tiada lagi, aku sendiri. Berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Bait ketiga ini, penyair menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya sendiri dan tidak lagi kepada benda-benda di alam, pantai dan benda-benda sekeliling pantai.
Dia merasa aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan, akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan, namun sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi, setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab, itu dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekat. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat, seduh dan tangisannya dapat dirasakan. Mengetahui dan menyimpulkan isi puisi tadi, kita lanjut ke poin 2, yaitu jenis-jenis puisi. Puisi ini memiliki 3 jenis. Puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Pertama, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan, yang diselingi perkelahian dan petualangan. Kedua, puisi lirik. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Warna-warna di belakang serenade itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau sesuatu keadaan. Terakhir, puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Jenis-jenis puisi deskriptif adalah satire dan kritik sosial. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap sesuatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya telah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, semangat belajar!